Hai, bertemu lagi dengan saya Erina Spura dengan NIM A1C1190068. Nah, pada video saya kali ini adalah kelanjutan dari video pertama saya, yaitu mengenai praktikum kimia organik 1, yang mana saya akan menjelaskan atau menjawab permasalahan yang kedua, yaitu terkait alat-alat modifikasi praktikum kimia organik 1. Nah, yang mana pada permasalahan yang pertama yaitu pada permasalahan yang pertama ini saya itu diminta untuk menyarankan alat-alat modifikasi apa saja yang diperlukan pada saat praktikum kimia organik 1. Nah, di sini saya menyerahkan 3 alat-alat hasil modifikasi. Yang pertama yaitu vakum filter, yang kedua yaitu alat destilasi, dan yang ketiga yaitu corong pisah. Alasan saya menyarankan 3 alat ini, yang pertama pastinya diperlukan pada saat melakukan praktikum kimia organik 1. Yang kedua yaitu pada saat modifikasi alat-alat ini, kita tidak alat-alat yang dibutuhkan itu terdapat di sekitar kita, sehingga tidak memerlukan biaya yang lebih mahal dan jangkauan alat-alat yang relatif jaraknya jauh atau terdapat di daerah lain. Sehingga dalam melakukan percobaan ini kita memerlukan alat-alat yang mana dapat kita jangkau di sekitaran kita. Selain itu, dari 3 alat ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu vakum filter itu digunakan untuk memisahkan endapan dari cairan. Destilasi itu digunakan untuk zat yang dipanaskan dan terbentuk uap. Nah, uap itu nantinya didinginkan dengan es batu. Nah, hasilnya itu berupa cairan. Nah, cairan itulah yang dihasilkan dari destilasi ini. Yang ketiga yaitu corong pisah. Corong pisah ini digunakan dalam memisahkan antara larutan yang tidak saling melarut, misalnya antara air dan minyak, yang mana ketika kita mencampurkan terbentuk 2 lapisan. Nah, 2 lapisan ini dipisahkan menggunakan corong pisah. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut, saya akan menayangkan sebuah video terkait 3 alat yang saya sarankan ini. Selamat menyaksikan! Baik, yang pertama yaitu alat modifikasi vakum filter. Ini adalah gambar hasil dari modifikasi alat yang digunakan, yaitu antara lain toples slide, pipa, botol minuman, botol plastik, dan leher dari botol plastik. Dan indikator penyaring endapan itu digunakan plastik biasa dan ditambahkan dengan kertas saring di atasnya. Kertas saring yang digunakan di sini adalah kertas kue yang digunakan pada pembungkus kue. Nah, selain itu, turn it on and we can dump our zinc into the top. Terdapat alat penting dalam vakum filter ini, yang mana yaitu penyedot debu. Nah, fungsi dari penyedot debu ini yaitu untuk mempercepat proses pemisahan antara endapan dan cairan. Sehingga dalam proses pemisahannya ini, waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat. Selamat menyaksikan percobaan yang dilakukan praktikan di video ini.
as you can see, the rate that it was coming through before gravity, I left a little bit of water in here at the bottom on purpose to show the rate of gravity is significantly less than into here. Here I'm just going to have an example of just water getting pulled through the filter. Nah, adapun keunggulan dari alat modifikasi ini yaitu fungsinya itu bisa dikatakan sama dengan alat standarnya, yang mana berfungsi dalam memisahkan endapan dari cairan, yang mana waktu yang dibutuhkan itu relatif singkat, yang mana bisa teman-teman lihat tadi tidak memerlukan waktu yang relatif lama, dan juga endapan yang didapatkan itu emang murni endapannya yang ada di kertas saring. Nah, selanjutnya yaitu alat dari destilasi. Nah, ini adalah gambar dari hasil alat-alat modifikasi destilasi yang mana digunakan yaitu galon, panci, selang, dan gas. Yang mana destilasi ini digunakan untuk proses pemisahan hasil uapan. Sampel yang dipanaskan menghasilkan uap. Nah, uap ini dirubah lagi bentuknya menjadi cairan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video proses destilasi. Yang mana pada kali ini menggunakan nasi. Nasi ini ditambahkan dengan air, lalu air ini dipanaskan, air dan nasi tadi dipanaskan, lalu di dalam galon itu ditambahkan batu es beserta air. Setelah beberapa menit, maka dihasilkanlah cairan yang mana dari hasil uapannya dihasilkan dari proses pemanasan air dan nasi, lalu didinginkan dengan batu es, maka uap tersebut berubah kembali menjadi cairan. Selanjutnya yaitu alat modifikasi corong pisah. Selamat menyaksikan. Nah, dapat teman-teman lihat, inilah penangkapan gambar dari corong pisah hasil modifikasi, yang mana alat-alat yang digunakan itu botol plastik, kawat sebagai penompa, dan pipa, dan yang terakhir yaitu selang. Pipa ini ada selang, dan ujung pipa ini nantinya ada keran kecil. Selamat menyaksikan proses corong pisah. Yang mana menggunakan sampel air dan minyak. Bahwasanya minyak dan air itu tidak dapat bercampur apabila kita melakukan pemanasan atau membutuhkan tetap antara minyak dan air itu tidak akan dapat bercampur, sehingga terbentuklah dua lapisan bawah itu air dan lapisan atas itu adalah
Nah, setelah teman-teman amati dan setelah saya jelaskan terkait alat-alat modifikasi praktikum kimia organik ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya kita dapat melakukan suatu percobaan praktikum dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Walaupun fungsinya tidak seperti 100% sama dengan alat-alat standarnya, tetapi dalam hal ini dapat mendukung kita dalam melakukan suatu percobaan tersebut, sehingga ketika kita ingin melakukan suatu percobaan dan alat-alat yang dibutuhkan tersebut tidak ada di laboratorium, kita dapat melakukan modifikasi alat-alat yang ada di sekitar kita. Keunggulan dari masing-masing alat tersebut tadi yaitu yang pertama itu vacuum filter, yaitu dalam proses pemisahannya itu relatif sangat cepat karena didukung oleh penyedot debu. Yang kedua itu destilasi, itu hasilnya berupa cairan. Cairannya itu hasil dari uapan. Yang ketiga itu corong pisah, yang mana corong pisah ini memisahkan larutan antara air dan minyak, yang mana dipisahkan itu emang minyak dan airnya itu emang didapatkan murni air dan minyak, walaupun dikatakan belum sempurna, setidaknya dapat mendukung proses percobaan dalam praktikum kimia organik 1 ini. Nah, sekian dulu video saya yang kedua ini. Selanjutnya yaitu nantikan terus video yang ketiga saya, yang mana membahas terkait senyawa hidrokarbon. Nah, sampai jumpa di video ketiga saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!